Kali ini ada 3 zodiak yang perlu dibahas, yaitu zodiak Cancer, zodiak Taurus, dan zodiak Aries. Nah, jadi di sini kita pengen tahu ya, apakah kedepannya itu di bulan Maret ya. Yang pastinya udah masuk di bulan Maret, tapi ya mungkin hasil ramalan udah terlambat ya. Jadi teman-teman masih rela menunggu ya dan bersabar. Ketiga zodiak ini bagaimana situasi kondisinya, bagaimana di bulan Maret ya. Apakah dominan bekerja itu akan terjadi suatu hal yang baik atau tidak ya, atau memang biasa-biasa saja tidak mendapatkan sesuatu hal yang baik ya. Nah, jadi di sini untuk zodiak Cancer ya, dengan kepribadiannya itu ya lincah ya, tapi juga suka bercandaan dan suka melakukan sesuatu hal di luar dugaan ya, tanpa orang lain mengetahuinya, sehingga dia bisa melakukan sesuatunya itu di luar dugaan gitu. Nah, jadi di sini untuk yang zodiak Taurus itu dengan sifat kepribadiannya itu ya orangnya juga kalem, tapi juga jinak tapi buas ya. Nah, jadi di sini untuk zodiak Taurus ini biasanya melakukan sesuatu hal yang penuh dengan kerapian, tidak suka yang bersih, tidak suka yang jorok ya, tapi suka melakukan suatu hal yang dengan cepat selesai dan penuh dengan telaten ya. Nah, dan bagaimana dengan zodiak Aries? Zodiak Aries itu ya sifat kepribadiannya itu memang suka mengayomi orang, suka mengayomi teman ya. Zodiak Aries itu jiwa penolong yang sangat baik ya. Bisa dibilang sebagai dewa penolong untuk orang membutuhkan. Tapi di sini satu hal yang lain, untuk zodiak Aries itu tidak semua hal bisa dikatakan hal yang baik, karena memang ada sesuatu hal yang patut dipuji dan patut dikoreksi, sehingga apapun hal yang dianggap hal yang baik juga bisa dikembangkan, dianggap hal yang tidak baik juga perlu dengan koreksi diri ya. Nah, bagaimana hoki rezekinya dengan sifat karakternya di sini di bulan Maret, apakah bagus atau tidak ya? Halo teman-teman, di sini Evan Jaya berjumpa kembali dengan Anda semua. Jangan lupa di like, di share, dan di komen, serta di subscribe ya teman-teman. Nah, jadi di sini alangkah baiknya teman-teman sudah cukup bersabar ya, sudah cukup menanti-nantikan hasil ramalan selanjutnya. Nah, jadi di sini udah cukup terlalu telat ya, terlalu terlambat ya, sehingga ramalan ya Anda menunggunya mungkin udah terlalu lama ya. Di sini kan mungkin udah lewat 1 minggu ya. Nah, jadi ya mohon maaf ya teman-teman, karena di sini ya saya banyak kerjaan, saya banyak kesibukan. Ya, jadi di sini ya saya masih bisa sempatkan diri untuk menyibukkan diri untuk Anda semua ya, supaya video ini bisa Anda nonton, Anda bisa bacakan readingnya, supaya ramalan bisa segera dibacakan untuk Anda semua ya. Oke teman-teman subscriber, kali ini saya akan meramalkan tentang zodiak Cancer, zodiak Taurus, dan zodiak Aries. Pertama yaitu saya akan meramalkan tentang zodiak Cancer dulu ya. Nah, jadi di sini saya akan memberi suatu gambaran dulu sebelum saya mengambil kartu remi untuk meramal ya. Nah, jadi di sini untuk zodiak Cancer, dominan bakal terjadi di bulan Maret ini ya penuh dengan kehati-hatian ya. Ini saya kasih tahu sebelumnya ya teman-teman, karena hasil ramalan ini bukan sebagai personal reading, tapi secara meluas dan secara umum ya. Nah, untuk orang yang berzodiak Cancer di bulan Maret ini penuh dengan kehati-hatian ya. Egonya juga disampingkan, jangan terlalu berdominan untuk melakukan sesuatu dengan sifat egonya dan sifat keras kepalanya ya. Lakukan semua hal itu ya dengan sepantasnya dan sewajarnya. Jadi tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu terburu-buru, sehingga telatenlah kerja dengan telaten, dengan penuh kerapian ya, penuh dengan seksama, dan hasilnya lebih memuaskan. Nah, itulah hasil ramalan bisa saya lihat ya. Oke, di sini teman-teman saya akan meramalkan kartu remi ya. Nah, di sini selama 1 bulan ini domina apakah yang bakal terjadi, tapi sebelum itu saya akan meramalkan dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, saya akan menarik satu kartu dulu, kartu reminya ya.
Di sini ramalan kartu satu remi untuk zodiak Cancer. Ada satu kata kesedihan, kekecewaan hati ya di sini ya teman-teman. Ini mengenai perasaan ataupun mengenai sesuatu harapan yang gagal didapatkan ya. Coba saya akan mengambil dulu 3 kartunya. 3 kartunya ini di sini saya akan lihat dulu. Di sini ini mengenai kayaknya mengenai perasaan ya di sini teman-teman untuk zodiak Cancer ya. Di sini ada hambatan, ujian dan cobaan. Di sini juga ada banyak halangan ya di sini ya. Nah, jika Anda adalah seorang zodiak Cancer yang seorang wanita ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang berkulit hitam ya, rambutnya ikal, kurus tinggi langsing, juga bisa tegak badannya. Ini adalah orang yang penuh dengan uji coba, penuh dengan hambatan lah ya dalam berhubungan. Jadi di sini bisa dibilang saya lihat sih, penilaian saya untuk orang yang bertemu dengan ini zodiak Cancer, bertemu dengan orang ini ya cukup lumayan agresif ya. Orangnya posesif juga ya. Jadi di sini cobaan lah, ujian buat Anda untuk menjalani suatu hubungan pasangan dengan dia ya. Tapi di sini kalau saya lihat di sini bukanlah suatu pasangan sangat baik ya untuk Anda jalankan ya. Nah, jadi di sini ini adalah banyak hambatan dan ujian. Di sini saya akan buka lagi 5 kartunya ya. Karena di sini belum tentu ini mengenai perasaan ataupun mengenai sesuatu yang lain ya. Di sini 5 kartu ya. Di sini saya akan buka dulu. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, ini di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa ada suatu titik kejenuhan, banyak halangan. Di sini ada rasa kata tidak menyemangati hati kehidupan Anda, jadi agak mendapatkan suatu hal yang tidak baik. Di sini adalah Joker ya, Joker duduk ini adalah mengatakan bahwa ini adalah sesuatu orang yang Anda ketemu itu tidak mendapatkan suatu harapan yang baik. Nah, jadi di sini seperti yang tadi katakan, zodiak Cancer bertemu dengan seorang pria itu adalah bukan jodoh yang baik, tapi di sini kalau saya lihat ada sesuatu hal yang memang bertemu dengan Anda untuk menuntaskan suatu perasaan gitu ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang berkulit hitam tadi adalah orang yang tidak baik yang ingin menuntut balas kembali perasaan Anda, mungkin dipermainkan ataupun ya suatu perasaan yang mungkin tidak dijadikan suatu hal yang baik. Di sini kalau yang saya lihat di sini adalah suatu hutang karma ya mengenai perasaan. Nah, jadi di sini teman-teman, kembali lagi saya akan mengatakan bahwa tadi yang seorang pria yang berkulit hitam ya, jika Anda adalah zodiak Cancer, Anda adalah seorang pria ya, Anda banyak bertemu dengan pihak orang ketiga yang akan memberikan Anda itu suatu ujian dan cobaan ya. Terlebih-lebih itu orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal. Jadi orang ini adalah orang yang memang suka merusak hubungan, suka menghancurkan perasaan, sehingga timbullah pihak orang ketiga untuk menggagalkan semua rencana, apalagi sampai untuk melangsungkan ke pernikahan. Jadi di sini zodiak Cancer, Anda seorang wanita, adapun seorang laki-laki, adapun pria ya. Jadi di sini ya yang satu ada pihak orang ketiga, yang satunya lagi mengenai cobaan dan ujian dari dalam berpasangan ini. Untuk zodiak Cancer bukanlah suatu pasangan yang baik. Yang Anda jalankan ini tidak mendapatkan suatu harapan yang baik. Malah di sini mendapatkan suatu kekecewaan, kesedihan hati ya. Nah, kekesalan hati di sini. Kartu pertama ini melambangkan bahwa suatu perasaan. Jadi dominan yang bakal terjadi untuk zodiak Cancer di bulan ini, di bulan Maret. Jagalah hati, jagalah perasaan, hati-hati dalam berhubungan, hati-hati dalam berpasangan. Karena walaupun wanita itu cantik ataupun pria itu ganteng, cakep, belum tentu itu pasangan Anda. Ya. Karena pasangan cantik dan pasangan ganteng belum tentu itu pasangan sejoli. Karena itu masing-masing memiliki suatu pasangan yang
yang satu memihak ya, gitu ya. Jadi pasangan itu tidak selalu yang mana cantik, yang mana cakep itu adalah suatu pasangan yang baik. Jadi di sini zodiak Cancer tetap jalankanlah hubungan dengan penuh seksama. Jika tidak sesuai, Anda boleh langsung putus ataupun jadikan suatu teman ya. Karena zodiak Cancer ini kalau saya lihat di bulan Maret, walaupun dipaksakan, bagaimanapun juga langgengnya pun juga tidak akan bisa bertahan lama. Anda yang akan terbawa suasana hati yang sangat menggeramkan hati, Anda juga yang diharapkan untuk merasakan suatu perasaan yang tak semestinya Anda alami, ya. Nah, jadi di sini jika memang dia akan datang selalu memberikan Anda ujian dan cobaan, anggap saja Anda memberikan suatu perhatian dan Anda tuntaskanlah suatu hutang karma, perasaan di karma masa lampau. Dengan cara apa? Mendoakan dia, melakukan yang terbaik buat dia, ya. Asalkan jangan menjadi suatu pasangan yang baik. Bisa jadi suatu sahabat yang baik, bisa menjadi suatu kakak adik angkat, ya. Nah, ataupun teman dekat, teman karib. Jadi di sini mengenai perasaan tidak bisa dijadikan suatu pasangan yang baik, tapi dijadikanlah suatu pasangan teman akrab ataupun teman dekat, ataupun sepasang kakak adik, ya. Di sini saya sarankan zodiak Cancer jangan terlalu terpaut dalam satu hal masalah yang membuat Anda itu jadi lupa diri ataupun menginginkan sesuatu hal yang bodoh sehingga merugikan diri Anda sendiri hanya gara-gara seorang pasangan Anda mau berbuat seperti itu sehingga Anda kehilangan sadar diri ataupun kehilangan harga diri hanya untuk kesenangan semata ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat tuntaskanlah hutang karma kalian di kehidupan masa lampau karena karma masa lampau perasaan akan tetap dibawa sampai Anda benar-benar menuntaskan itu semuanya dan terbebas dari si dia gitu ya. Oke teman-teman, untuk hasil ramalan zodiak Cancer sudah selesai. Kali ini saya akan meramalkan lanjutan ke zodiak Taurus yang keempat ya, yaitu zodiak Taurus. Nah, untuk zodiak Cancer jika ingin berkonsultasi lebih lanjut bisa dicatat nomor WA saya ya. Saya akan membantu Anda semampu saya. Jika memang ramalan ini tidak sesuai dengan Anda, anggaplah sebagai have fun, hiburan dan sebagai permainan saja ya. Oke teman-teman, sini saya akan meramalkan zodiak Taurus.
Di sini saya akan melanjutkan hasil ramalan zodiak Taurus ya. Saya akan menarik dulu satu kartu ya. Di sini adalah satu tanda gelap ataupun auranya tidak bagus, banyak halangan ya. Sini akan menarik dulu 3 kartu. 3 kartu. Nah, di sini teman-teman, di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa ada kata halangan, ada kata janji. Bertemu dengan orang si ini. Ini adalah orang yang berkulit sawo matang, ya, rambutnya lurus, bisa juga bergelombang rambutnya. Nah, jadi di sini ini ada penuh dengan kata halangan, kata janji. Tapi di sini tidak bisa kesampaian suatu harapan. Jadi saya akan buka dulu 5 kartunya. 5 kartunya seperti apa ya? 5 kartu. Nah, di sini 5 kartu ini mengatakan banyak hambatan dan banyak ujian. Di sini banyak halangan ya di sini ya. Nah, di sini ini bukanlah bertemu dengan orang tidak baik, tapi di sini ini adalah memang harus bertemu dengan orang ini untuk sebagai ujian dan cobaan. Nah, ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, rambutnya panjang juga bisa lurus ya. Nah, bisa bergelombang juga. Nah, jadi di sini ini adalah suatu kata halangan, banyak hambatan dan ujian dalam melakukan sesuatu hubungan ya. Jadi di sini lagi-lagi berhubungan dengan perasaan ya. Nah, untuk orang zodiak Taurus ini berhubungan dengan pasangan, ini adalah orang yang bersifat untuk menggagalkan suatu rencana ya. Biasanya ini adalah teman dekat yang berada di sisi Anda dalam suatu berpasangan ya. Di sini ada suatu kata hambatan dan ujian, di sini juga ada banyak halangan ya. Jadi di sini untuk Anda orang yang berzodiak Taurus itu ya jangan terlalu cepat untuk berpikir untuk menikah, jangan berpikir untuk cepat melangsungkan pernikahan ataupun bersikap untuk secepatnya bisa berpasangan ataupun berpacaran. Di sini pasti ada muncul pihak orang ketiga. Cuman di sini ini bukanlah orang tidak diinginkan ya, cuman di sinilah yang selalu sudah lama ingin mengidolakan Anda, selalu menyayangi Anda dari jauh. Jadi Anda yang menonton zodiak ini, zodiak Taurus, Anda ada seorang wanita ataupun seorang laki-laki ya, pria, ya Anda harus hati-hati dengan pihak orang ketiga ini ya. Karena ya sebenarnya sih bukan bermaksud untuk menghalang-halangi, cuman Anda sendirilah yang tidak sesuai dengan pasangan Anda yang Anda jalankan sekarang gitu loh. Ini sudah lama mengikuti Anda, menyayangi Anda, mengidolakan Anda dari lama ya. Cuman di sini dia selalu menyimpan perasaan Anda dalam hatinya sehingga tidak berani untuk mengutarakan hatinya. Di sini ada hambatan ujian, di sini ada kata halangan untuk zodiak Taurus itu mengenai perasaan itu ya Anda harus lebih banyak menahan diri ya, apalagi dalam berpasangan karena di sini kalau saya lihat sini pasangan Anda itu juga cukup tidak baik dan cukup tidak mendapatkan suatu restu ya. Jadi untuk melangsungkan suatu pernikahan juga dipaksakan juga akhirnya juga akan bakal retak hubungannya dan akan mengalami suatu perceraian ya. Jadi di sini teman-teman, gambaran saya mengatakan bahwa untuk zodiak Taurus ini mengenai perasaan, mengenai jodoh, percintaan Anda sangat tidak baik sekali. Karena di bulan 3 ini ya mungkin Anda sedang menjalani suatu hubungan pacaran. Mungkin juga Anda sudah ingin melangsungkan suatu pernikahan, tetapi semuanya itu gagal. Ya, yakinlah bahwa ini hasil ramalan ini mengatakan bahwa tidak mendapatkan satu kata doa restu, doa dukungan, apalagi dari pihak orang tua, ataupun dari pihak Dewi Fortuna ya. Nah, pihak bintang bercahaya ya. Sinar terang itu tidak ada gapai sehingga kata pernikahan juga tidak ada, kata untuk langgeng dalam suatu berpasangan juga tidak ada, dan juga untuk suatu kata hal yang membuat Anda itu jadi tidak baik malah Anda dapatkan sehingga semuanya itu ya berubah menjadi hal yang tidak semestinya Anda dapatkan. Nah, jadi di sini
Anda itu berpasangan, kenalilah ya sifat taunya itu sifat aslinya dan sifat yang kekanak-kanakan, sifat kedewasaan, sifat yang lainnya. Ya, Anda perlu tahu ya, apakah memang itu sesuai dengan Anda. Jika tidak sesuai, ya ngapain juga Anda bersikuku untuk mempertahankan hubungan. Jika Anda itu kurang nyaman, kenapa enggak Anda berpisah ataupun putus untuk menjadi suatu hubungan pertemanan saja. Karena zodiak Taurus ini bukan hanya dari pihak orang ketiga menggagalkan hubungan kalian, tapi memang pasangan Anda yang Anda jalankan sampai sekarang ini tidak merupakan jodoh yang sangat baik sekali. Walaupun sampai menikah pun tidak akan mendapatkan suatu harapan yang baik. Cahaya titik terang tidak Anda akan dapatkan, tidak Anda gapai, tetapi malah akan hancur di tengah-tengah perjalanan kehidupan Anda. Jadi zodiak Taurus ini, pertahankanlah hubungan Anda. Jika tidak, Anda jangan jalankan, karena di sini mendapatkan suatu kata gelap. Ya, hubungan Anda itu tidak mendapatkan suatu kata doa restu, apalagi berkat dari Tuhan. Ya, oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di bulan Maret, boleh dicatat nomor WA saya. Jika sesuai, ya Anda syukuri. Jika tidak sesuai, anggaplah sebagai hiburan saja ya. Oke, di sini saya akan meramalkan tentang zodiak terakhir, yaitu zodiak Aries. Kali ini saya akan menamakan tentang zodiak terakhir, yaitu zodiak Aries. Saya buka dulu satu kartunya ya. Hambatan dan ujian. Nah,
Jadi di sini apakah yang dimaksud dengan hambatan dan ujian? Saya akan menarik lagi 3 kartunya. Di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa rencana gagal, tidak mendapatkan suatu harapan yang baik. Di sini kehidupan Anda mengatakan bahwa kehidupan Anda sangat tidak bergairah dan tidak punya rasa semangat, ya, punya rasa kesel dalam suatu tindakan, ya. Jadi di sini kehidupan Anda tidak mendapatkan suatu harapan yang baik, apalagi berkat dari Tuhan, ya. Di sini semuanya sia-sia yang Anda kerjakan. Saya akan buka lagi 5 kartu selanjutnya. Di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa di sini banyak kegelisahan, banyak kesedihan. Di sini ada suatu harapan yang baik bisa bertemu dengan Dewa Penolong, ya, ada cahaya titik terang. Nah, jadi di sini saya akan ambil dulu 3 kartu ini mengatakan bahwa banyak kegagalan, banyak kegelisahan hati, ya, kesedihan juga ada. Di sini kehidupan Anda mengatakan bahwa kurang adanya kesetiaan, kurang adanya ketegasan hati dan punya prinsip. Jadi dalam melakukan suatu tindakan, melakukan sebuah pengambilan keputusan itu tidak sesuai dengan harapan, tidak bisa berjalan dengan lancar dan sukses, ya. Karena di sini kalau saya lihat banyak halangannya, banyak sesuatu hal yang tidak baik. Jadi sedangkan di sini seharusnya Anda mendapatkan suatu harapan yang baik, ya, bisa bertemu dengan Dewa Penolong. Tapi di sini ya ada sesuatu hal yang Anda salah dalam menjalankan suatu kehidupan. Kurang bijaksana, pengambilan keputusan juga sembrono, ya, sesuatu hal juga dilakukan dengan secepatnya tapi tidak mendapatkan suatu hasil. Anda tidak menguasai dan tidak melihat situasi kondisi, karena di sini Anda gampang terpengaruh dan tidak mendapatkan suatu ekstra harapan yang baik. Apapun juga itu di sini yang tidak ada namanya berkat. Jadi di sini teman-teman, seorang yang zodiak Aries yang saya lihat, Anda kembalilah membenahi, mengoreksi diri, ya. Adanya suatu hal yang perlu dikoreksi, ya. Karena di sini kalau saya lihat zodiak Aries itu perlu adanya banyak pertimbangan, perlu adanya kesabaran dalam mengontrol diri, ya. Di sini seharusnya Anda bisa mendapatkan suatu harapan yang baik, suatu hal yang baik. Nah, di sini ada suatu Dewa Penolong. Tapi di sini kehidupan Anda salah, Anda jalankan semua itu salah. Poin pertama, kedua, ketiga, sampai poin terakhir pun juga ada. Jadi di situ semuanya bisa berjalan dengan lancar. Anda kurang berprinsip, Anda punya kurang ketegasan hati, sehingga Anda lebih banyak mendengarkan orang lain. Akhirnya, baik atau tidak, Anda tidak tahu mana yang terbaik, Anda menghancurkan diri sendiri. Anda melakukan semuanya itu dengan terpontang-panting, dengan penuh kecurigaan, dengan penuh kecepatan hati, karena jiwa Anda tidak sesuai dengan Anda, pikiran dan jiwa tidak sesuai, apalagi berjalan dengan satu jalan, ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat, apapun semuanya susah untuk bisa Anda terapkan. Jadi di sini ya zodiak Aries, sesuatu hal perlu dikembangkan, sesuatu hal juga perlu dikoreksi, sehingga apapun yang Anda lakukan ya benar-benar bisa mendapatkan suatu hasil. Di sini ya zodiak Aries itu Dewa Penolong bisa Anda dapatkan, ya Anda kembalilah pengelolaan diri dengan cara pencerahan aura, ya Anda teman-teman, bersihkan kembali aura Anda supaya Anda bisa kembali normal seperti dulu lagi. Anda jangan pesimis, tapi Anda harus lebih banyak optimis, percaya diri, banyak berdoa. Karena di sini yang saya lihat zodiak Aries lebih banyak mengandalkan diri sendiri, ya, juga lebih banyak suka mendengarkan omongan orang lain, sehingga Anda tidak adanya filter, tidak menyaring, ya, tidak memikirkan mana yang terbaik, semuanya Anda masuk, sehingga apapun Anda tidak bisa berjalan dengan hati nurani Anda. Jadi di sini ya teman-teman, zodiak Aries itu ya perlu Anda sikapi, perlu pembenahan diri, buatlah magic money sehingga Anda bisa membuat magic money itu bisa menjadi lebih baik, ya. Di saat Anda lengah, di saat Anda menderita, di saat Anda lagi susah, misalkan Anda lagi susah di tahun 2021, setidaknya Anda sudah membuat magic money bisa membantu Anda itu dalam
hoki rezeki dan dewa penolong. Walaupun yang Anda dapatkan itu sangat sedikit, ya, kira-kira 40-50% ya. Setidaknya Anda masih bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Nah, jadi di sini ya teman-teman, banyak orang menanyakan bahwa magic money itu apa? Karena magic money itu ya bisa menarik suatu hal yang baik ya. Di sini tidak ada dampaknya anak cucu cicit kita. Di sini juga tidak ada dampaknya memakai ilmu santet ataupun ilmu hitam, karena di sini ilmu putih dan ilmu alam semesta. Ya, jadi di sini teman-teman bisa membantu Anda tuh dalam segala hoki rezeki dan dewa penolong. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kalau kali di sini kalau yang saya lihat ya, untuk zodiak Aries lebih banyak melakukan sesuatu hal itu dengan penuh pertimbangan, melakukan semuanya itu dengan penuh suatu hal yang baik, hakikat yang baik, pikiran, hati, jiwa juga harus lurus, jalan yang lurus ya, sehingga Anda melakukan semuanya itu dengan penuh ketetapan hati. Di sini jangan terlalu banyak kegelisahan hati ya teman-teman, karena zodiak Aries itu semuanya itu ya Anda sendiri yang lakukan dan Anda sendiri yang handle, sehingga kehidupan Anda jadi hancur. Boleh mendengarkan omongan orang lain, asalkan Anda filter ya, Anda saring, bisa memilih dan memilah mana yang terbaik ya. Oke teman-teman, kehidupan Anda bisa menjadi membaik, lakukanlah pencerahan aura dan buatlah magic money sehingga kehidupan Anda penuh dengan bermakna dan punya arti ya. Oke, hasil ramalan sudah selesai. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut untuk orang zodiak Aries, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi. Jika ramalan ini sesuai dengan Anda syukuri dan Anda berpikir positif ya. Jika tidak ya Anda berpikirnya sebagai hiburan saja ataupun sebagai permainan dalam suatu ramalan. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.